Kisah Tamim Ad-Dari yang bertemu dengan Dajjal. Dalam kisah ini diterangkan bahwasannya Dajjal selama ini sudah ada di bumi, namun ia masih dibelenggu di suatu tempat dan belum diizinkan keluar. Tamim Ad-Dari tadinya merupakan seorang pendeta Nasrani yang berasal dari Palestina. Ia kemudian bersyahadat dan masuk Islam setelah bertemu Dajjal secara langsung dan pulang dari perjalanannya. Suatu hari, ketika Tamim dan 30 orang dari kabilah Lakhem dan Juzam sedang berlayar di laut, kapalnya terjebak ombak di lautan hingga 1 bulan lamanya. Lalu, ombak kemudian membawa kapal tersebut menepi ke sebuah pulau antah berantah. Tamim bersama rombongannya kemudian memasuki pulau tersebut untuk memeriksanya. Tidak beberapa lama berjalan, mereka bertemu sesosok hewan atau makhluk yang mengerikan. Tubuhnya dipenuhi oleh bulu yang sangat lebat, sehingga tidak diketahui mana bagian depan atau belakangnya. Karena mengerikannya makhluk tersebut, salah satu dari mereka pun hingga mengumpat dan berkata, "Celakalah kau, makhluk apa kau ini?" Tidak disangka, makhluk tersebut pun dapat berbicara dan menjawab, "Aku adalah Jasasah." Mereka pun bertanya lagi, "Apa itu Jasasah?" Tetapi, bukannya menjawab, makhluk tersebut menyuruh mereka pergi dengan berkata, "Hai kalian semua, pergilah kalian ke biara itu. Di sana ada seseorang yang ingin bertemu dengan kalian." Lalu, mereka semua pun dengan segera pergi meninggalkan makhluk tersebut. Mereka takut bahwa makhluk yang mereka temui ternyata adalah setan. Kemudian, setelah berjalan melewati perkampungan, mereka pun menemukan biara yang dimaksud oleh makhluk tersebut, dan mereka pun memasukinya. Di dalam biara, mereka melihat sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Di sana, terdapat seorang pria dengan tubuh yang sangat besar. Rambutnya ikal, dan ia memiliki mata yang buta sebelah dengan ukuran mata yang tidak seimbang antara satu dengan yang lainnya. Di dahinya terdapat tulisan kafir dalam lafaz Arab. Pria tersebut tampak terbelenggu dan terikat kuat dengan rantai dan besi. Rantai mengikat tangan hingga lehernya, sedangkan dari lutut hingga ke mata kakinya dibelenggu oleh besi. Saking terkejutnya rombongan tersebut, mereka pun kembali mengumpat, "Celakalah kau, siapa kau?" Pria besar tersebut pun menjawab, "Aku akan memberitahu siapa diriku setelah kalian memberitahu siapa kalian, dan setelah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan dariku." Lalu, rombongan tersebut pun menjelaskan bahwa mereka adalah sekelompok orang Arab yang terdampar. Mereka pergi ke biara ini atas permintaan Jasasah yang mereka temui sebelumnya. Kemudian, pria tersebut pun lanjut bertanya, "Apakah pohon-pohon kurma di Baisan masih berbuah? Lalu, apakah danau Tobari masih berair? Dan apakah mata air Zukor masih mengalir? Dan penduduk setempat masih menggunakan airnya untuk bercocok tanam?" Mereka pun menjawab, "Pohon kurma di Baisan masih berbuah lebat. Danau Tobari masih berair dan banyak airnya, dan mata air Zukor masih mengalir, dan penduduk setempat masih menggunakannya untuk bercocok tanam." Pria tersebut merespon jawaban mereka dan kembali bertanya, "Suatu saat, kurma Baisan tidak akan berbuah lagi, dan Danau Tobari akan hampir habis airnya. Lalu, apakah telah muncul seseorang yang mengaku sebagai nabi terakhir di Mekah, dan apakah orang-orang memeranginya?" Mereka pun menjawab lagi, "Ya, telah muncul orang yang mengaku nabi tersebut, dan ia telah memenangkan bangsa Arab di sebelahnya, dan mereka taat kepadanya." Pria itu pun merespon, "Baguslah jika mereka taat kepadanya. Sesungguhnya dia adalah orang yang benar." Pria itu pun kemudian mulai menjelaskan tentang dirinya. "Sesungguhnya aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Sebentar lagi aku hampir terbebas dari belenggu ini dan diizinkan keluar. Aku akan mengelilingi bumi selama 40 hari, dan tidak ada satu tempat pun yang tidak aku singgahi, kecuali kota Madinah dan kota Mekah. Sesungguhnya, ketika aku hendak memasuki 2 kota tersebut, telah berjaga malaikat-malaikat yang menghunuskan pedangnya." Tamim menceritakan, setelah kejadian tersebut, ia dan rombongannya pun tidak jadi melanjutkan perjalanannya. Mereka semua kembali dengan kapalnya, dan atas izin Allah, mereka semua lupa dengan lokasi pulau tersebut. Tamim kemudian segera pergi menuju Madinah dan berbaiat kepada Rasulullah.